warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Sobat Pediatri, peduli dan atasi infeksi supaya ringan sejak dini. Oke, sesuai dengan judul kita, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai penyakit-penyakit infeksi pada kulit yang banyak diderita oleh anak-anak. Di sini sudah ada 3 pembicara termasuk saya dari Aini, kemudian ada Septian dan Clarissa. Oke, jadi di sini ada beberapa yang akan kita bahas ya Kak. Salah satunya dari saya itu ada cacar air, terus ada apa lagi? Ada monkeypox. Oke, monkeypox, terus ada rubella. ada rubella. Rubella itu nama bahasa awamnya apa ya? Campak Jerman, Kak. Oh, campak Jerman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas ketiga penyakit infeksi tersebut. Mungkin kita bahas dari yang paling terkenal dulu kali ya, yang paling banyak orang tahu seperti cacar air nih. Jadi kakak-kakak di sini pasti sudah sangat familiar ya dengan apa itu cacar air, dan kasusnya ini sangat sering kita jumpai mungkin ya, baik itu di bangsal mungkin ataupun ada saudara, bahkan mungkin dari kita juga pernah mengalami sendiri seperti itu ya Kak ya. Yeah. Oke, jadi kalau dari cacar air sendiri itu adalah penjelasannya munculnya bintik-bintik kemerahan akibat dari infeksi virus. Nah, namanya virusnya itu adalah varicella zoster. Jadi varicella zoster itu yang dia menginfeksi, kemudian nanti dia akan menjadi bintik-bintik atau ruang kemerahan. Nah, bintik-bintiknya itu nanti isinya air Kak. Jadi anak itu nanti rasanya bakalan gatal sama panas, dan itu terjadinya di seluruh tubuh seperti itu. Terus kalau bedanya dengan monkeypox sama campak Jerman itu apa ya kira-kira? Kalau rubella ya atau campak Jerman itu juga merupakan penyakit infeksi, dia menular. Yang mana tandanya itu bisa diawali dengan demam ringan. Misalnya kalau diukur dengan suhu dengan termometer itu suhunya 37,3 derajat Celcius. Terus selain demam ada juga pembesaran kelenjar getah bening, yaitu bisa di leher salah satunya. Terus dibarengi juga dengan adanya ruam merah disertai dengan tipe makulopapular. Itu khas pada rubella. Penyebabnya sama dengan namanya, yaitu virus rubella. Nah, untuk penularannya itu bisa dari droplet atau partikel-partikel kecil dari orang yang terinfeksi ketika itu batuk atau bersin bisa ditularkan lewat itu, sehingga bisa tertular lewat saluran napas. Oke. Berarti yang menarik di sini dari kedua tadi adalah adanya pembesaran kelenjar getah bening ya Kak ya. Yeah. Dan untuk pembesarannya itu bisa di leher, kemudian di tempat lain. Apakah bisa seperti itu? Yes. Bisa seperti itu ya. Oke. Terus kalau yang lagi banyak sekali nih dibahas ya. Di berita mungkin di TV sudah muncul juga nih, yaitu monkeypox. Mungkin bisa dijelaskan monkeypox itu apa sih sebenarnya, kok cacar monyet itu kayak gimana ya? Untuk monkeypox itu saya ingin membahas sedikit ya. Monkeypox atau cacar monyet itu adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi virus. Nah, virusnya sendiri itu nanti ditularkan melalui binatang. Nah, untuk asal virusnya sendiri itu dari Afrika Barat dan juga Afrika Tengah. Nah, untuk penularannya itu bisa melalui hewan. Hewannya itu ada monyet, tupai, tikus, ada juga kelelawar. Nah, penularannya itu ketika mengonsumsi daging dari hewan yang sudah tertular virus itu, terinfeksi. Kemudian juga bisa ketika terkena gigitan, bisa juga terkena cakaran dari hewan yang terinfeksi. Ketika melakukan kontak dengan darah dengan hewan yang sudah terinfeksi itu juga bisa tertular. Kalau dari manusia sendiri penularannya itu ketika berkontak langsung dengan lesinya atau dengan krustanya, kemudian bisa dari lendir atau ludahnya itu, dan juga bisa dari fesesnya. Untuk bentuk ruangnya sendiri kan itu bulat-bulat agak besar, itu berisinya cairan. Nah, ketika sudah pecah nanti cairannya itu akan mengering dan menjadi koreng. Nah, tapi ketika belum sampai pada fase koreng itu, ketika kita melakukan kontak dengan lesinya itu baru bisa menular. Oke. Jadi yang menarik di sini adalah dari ketiga penyakit infeksi tersebut itu hampir sama semua ya untuk gambaran dari kulitnya. Seperti cacar air itu kan juga ada bintik-bintik yang isinya cairan.
Terus dari campak Jerman juga seperti itu, tetapi dengan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian untuk monkeypox juga di sini menariknya karena adanya penularan dari hewan, tidak hanya maksudnya dari batuk atau sekedar dari airborne seperti itu ya. Kalau untuk cacar air sendiri sebenarnya itu juga sangat virulen atau sangat menular ya, karena bahkan misalkan kita berbagi bantal dengan penderita pun kita bisa tertular seperti itu. Apalagi mungkin pada anak-anak itu sangat gampang, dan pasti dulu kita juga pernah mendengar seperti kalau satu SD, satu kelas itu kena cacar air, pasti temennya juga ketularan kena ya, karena memang tingkat penularannya itu sangat cepat dan tinggi seperti itu. Kalau campak atau mungkin monkeypox apakah juga seperti itu ya Kak untuk penularannya? Ya, kalau campak Jerman sesuai dengan definisinya itu infeksinya menular. Menularnya itu bisa dari batuk atau bersin. Jadi gampang ya untuk menularkan dari orang yang sudah ada virus di dalamnya lalu menularkan ke orang lain, itu gampang. Cuman nanti gejalanya itu bukan terkait dengan napas, tetapi munculnya ada ruang merah di tubuh gitu. Oke. Jadi tetap di kulit ya yang kelihatan ya. Tapi sebelum itu juga muncul gejala seperti demam karena virusnya masuk ke tubuh. Jadi mengkompensasi supaya kita lagi ada tamu nih, tamunya seharusnya nggak di situ dan suhu tubuh kita naik. Mungkin seperti itu ya secara sederhananya ya. Kalau saya lebih lebih tertarik untuk membahas ke monkeypox-nya karena sekarang benar-benar lagi marak banget, dan mungkin ada kejadian atau mungkin dari kita ada pasien-pasien yang bisa jadi ini terinfeksi dari monkeypox. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci nggak sih itu tuh apa yang harus kita lakukan? Apakah ada pencegahannya, vaksinnya, atau mungkin terapinya gitu? Kalau monkeypox sendiri kan gejalanya itu dari ada demam. Nah biasanya demamnya itu disertai di kelenjar ada pembekakan kelenjar getah bening. Bisa di leher, di ketiak, bisa juga di selangkangan. Nah selain itu biasanya ada nyeri kepala berat. Setelah itu nanti akan terasa mulai gampang lelah, lemas, dan ada nyeri otot juga. Nanti mulai muncul ruam. Setelah mengalami demam itu 1-3 hari. Ruangnya itu biasanya bisa dari wajah ke ekstremitas, ke tangan, ke kaki. Tapi berbeda-beda, ada juga yang bisa muncul di dada, di tempat lain juga bisa. Untuk pencegahannya sendiri itu ya berasal dari diri kita sendiri dengan mencuci tangan dengan sabun, kemudian tidak berinteraksi dengan sumber penularan, dan juga tidak asal memakan daging hewan liar sembarangan. Oke. Kalau untuk cacar air sendiri ya sebenarnya sih ya karena kita mirip-mirip ya untuk manifestasi klinis, kemudian juga cara penularan yang melalui mungkin kontak langsung dengan penderita, seperti kontak dengan cairan yang pecah aja itu bisa menularkan seperti itu. Jadi memang harus hati-hati sekali ya Kak ya, apalagi pada anak-anak gitu. Di beberapa literatur yang saya baca itu juga ternyata kita juga bisa nih sebelum tertular itu kita juga bisa melakukan pencegahan terlebih dahulu ya, salah satunya dengan pemberian vaksin. Kalau untuk cacar air sendiri, pemberian vaksinnya itu adalah vaksin virusnya atau vaksin dari VZV-nya atau virus varicella zoster. Tetapi itu ya masih harus kita kaji dan kita baca juga untuk literaturnya seperti itu. Kalau untuk manifestasinya sendiri sebenarnya untuk cacar air itu bisa sembuh sendiri kalau pada anak-anak, dan untuk fun fact-nya cacar air itu menetap di dalam tubuh kita. Jadi kita tuh sebenarnya punya, tetapi itu virusnya itu dalam keadaan tidur atau kita sebutnya dormansi. Jadi kalau misalkan itu tergantung imunitas tubuh atau kekebalan tubuh kita. Kalau misalkan kita sehat, imunitas kita bagus, itu virus tidak akan bangkit atau tidak akan bangun kembali seperti itu. Dan untuk cacar air sendiri terapinya itu terapi suportif seperti misalkan memperbanyak minum air putih dan pemberian imunomodulator ya. Imunomodulator tidak hanya dari obat tetapi juga dari nutrisi sehari-hari. Seperti itu mungkin kalau dari cacar air. Dan terapinya itu ya suportif dan simptomatis, misalkan anaknya panas kita beri antipiratik gitu. Kalau untuk campak Jerman sendiri ada vaksinnya nggak Kak?
Ada. Kalau campak Jerman atau dalam istilahnya rubella itu pencegahannya bisa dengan vaksin yang kita kenal dengan imunisasi vaksin MR itu bareng dengan campak. Jadi namanya itu maaf untuk imunisasinya jadi satu ya, dengan campak sekaligus dengan rubella. Itu diberikan pada usia 9 bulan pada anak. Jadi sebetulnya infeksi rubella itu bukan cuma pada anak, tetapi bisa juga pada dewasa, bisa juga pada ibu hamil. Nah, ibu hamil saat hamil, utamanya pada trimester pertama kehamilan, apabila terinfeksi dengan virus rubella, maka itu akan beresiko tinggi juga kepada janin yang dikandungnya, atau bisa bahkan terjadi keguguran, atau bisa lahir tapi dengan kondisi yang cacat, atau disebut dengan sindrom rubella kongenital seperti itu. Itu nanti efeknya ke bayi nanti kalau lahir, atau bahkan resiko terberatnya itu bayinya mati seperti itu. Mungkin IUFD bisa ya. Bisa. Oke. Jadi memang untuk campak ini sangat-sangat dianjurkan untuk kita teliti sebelum dan sesudah apakah si anak ini sudah mendapatkan vaksin atau belum, karena sepenting itu ya untuk dampak dan komplikasinya. Ya. Mungkin kalau monkeypox sudah ada vaksinnya belum? Kalau monkeypox sendiri itu kan masih jarang ditemui ya, cuma marak terakhir-terakhir ini karena penelitian terakhir itu tahun 2002 kemarin itu penyebarannya sudah lumayan luas di daerah endemik dan non endemik juga, dan sedangkan vaksinnya itu sudah mulai ada, cuma masih terbatas. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu jika sudah terdeteksi ada cacar monyet, nanti bisa diobati secara simptomatik, mau seperti yang dijelaskan ya. Dan kemudian bisa juga diberikan antivirus. Memang tidak ada antivirus khusus untuk cacar monyet. Cuma sudah sudah terdapat antivirus itu yang memang bisa untuk mengobati ya. Ya. Untuk yang rubella atau campak Jerman itu pengobatannya juga sesuai gejala ya. Misal kalau demam dikasih obat penurun panas gitu. Untuk pencegahannya, karena itu penularannya lewat droplet saat batuk atau bersin, maka dianjurkan untuk memakai masker baik yang terinfeksi ataupun yang belum, karena itu untuk mencegah penularan supaya tidak terkena virus rubella tersebut. Oke, jadi di sini prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, mungkin ada tambahan lagi nih Kak dari campak Jerman atau mungkin dari monkeypox yang benar-benar sekarang itu lagi disorot banget nih sampai masuk berita gitu. Ada tambahan lagi mungkin untuk pemirsa di rumah? Ya. Sepertinya sudah. Satu lagi ya. Oh iya, boleh. Ya, untuk virus rubella yang menyebabkan penyakit rubella itu yang membedakan dengan campak ya, campak dengan campak Jerman atau rubella ini, kalau rubella itu ada ruam merah di kulit tetapi bukan berisi pelenting cairan ya, beda dengan cacar air ya. Sama monkeypox juga isinya air ya. Kalau yang rubella itu bukan, jadi dia cuma ruam merah dan bukan berisi air. Untuk campak Jerman itu kan mulainya dia dari atas ya, dari wajah dulu kemudian baru ke bawah. Untuk cacar air itu dia mulainya dari batang tubuh terlebih dahulu, jadi dimulai dari dada, kemudian dari perut, baru nanti dia ke wajah, leher dan juga anggota gerak seperti ada tangan, kaki, tungkai dan sebagainya. Tetapi dia di sini juga bisa sampai ke mukosa mulut. Nah, bisa sampai seperti sariawan. Jadi anak itu akan merasa rewel, kemudian akan merasa loh kok di badanku terus di mulutku banyak sariawan seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh para orang tua ataupun kita sebagai klinisi nantinya. Jadi tidak hanya di kulit tetapi juga bisa masuk sampai ke mukosa mulut. Seperti itu untuk varicella zoster atau untuk cacar air. Nah, kalau dari monkeypox ini apakah ada tambahan mungkin? Kalau dari monkeypox saya sudah cukup tuh aja. Oke, sudah cukup ya. Baik, mungkin segini dulu untuk sesi kita pada siang hari ini. Kita akan kembali untuk sesi-sesi berikutnya dalam pediatri, pencegahan dan atasi infeksi supaya ringan sejak dini. Terima kasih.